Selamat bergabung kembali di video mengenai pemrograman web. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Laravel dan kebutuhan-kebutuhannya. Oke, jadi sebelum kita nanti akan lanjut kepada instalasi Laravel dan eh, development dengan menggunakan Laravel, ya, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa saja kebutuhan yang kita harus penuhi agar kita bisa melakukan instalasi Laravel dan melakukan development dengan menggunakan framework Laravel. Nah, ada dua hal yang secara umum kita harus butuhkan agar Laravel bisa diinstal dalam sistem kita. Nah, yang pertama adalah PHP dan kedua adalah Composer. Itu secara umumnya. Nah, yang pertama adalah Composer. Composer itu kita bisa dapatkan dan kita bisa install dari situsnya yaitu getcomposer.org. Proses instalasinya memang kalau di Windows itu seperti proses instalasi software pada umumnya. Jadi file yang disediakannya itu adalah file .exe, .executable. Jadi itu bisa dilakukan dalam proses one click gitu ya. Jadi tinggal next, next, next. Nah, lalu hasilnya akan terinstall komposernya. Nah, yang kedua yaitu MySQL. Jadi harus pastikan dulu sistem kita atau komputer kita atau laptop kita itu memiliki minimal MySQL di dalamnya. Nah, lalu setelah MySQL itu ada PHP. Nah, yang ini versinya itu harus di atas 7.25. Harus di atas atau sama dengan 7.25. Jadi di luar itu atau di bawah itu Laravel yang bisa kita gunakan hanya Laravel di Laravel 5 ya, Laravel versi 5. Nah, terus ada dua lainnya yang keduanya itu adalah opsional, misalnya XAMPP dan EMMP. Kenapa opsional? Karena apabila misalnya sistem kita sudah terinstall MySQL dan PHP, maka ya udah XAMPP dan EMMP itu opsional saja kita installnya. Karena sebetulnya berarti PHP kita sudah punya, MySQL juga sudah punya, jadi XAMPP dan EMMP juga ya kita tidak perlu ya. Nah, terus Dbeaver dan SQL Pro. Itu juga opsional karena misalnya kalau kita sudah menginstal XAMPP dan EMMP yang otomatis PHP juga sebetulnya sudah tersedia, MySQL juga sudah tersedia, artinya Dbeaver dan SQL Pro juga ya sudah kita tidak perlu lagi ya, jadi hanya opsional saja. Nah, Dbeaver dan SQL Pro itu kan sebetulnya untuk database manajemen ya, jadi kalau misalnya kita di XAMPP ada PHP eh, dan fitur-fitur PHP MyAdmin itu sebetulnya pada dasarnya sudah menyediakan fitur-fitur yang dimiliki oleh Dbeaver dan SQL Pro. Jadi ya sudah, yang kita gunakan cukup PHP MyAdmin saja ya. Jadi Dbeaver dan SQL Pro sebetulnya tidak perlu lagi kita install. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita fokus membahas yaitu Composer dulu ya. Now, Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to declare the libraries of your project, depends on it, and it will manage them for you. Jadi, katanya ya si Composer itu bisa dibilang adalah tool atau alat untuk dependency management dalam bahasa pemrograman PHP tentunya. Nah, jadi dengan menggunakan Composer ini, ya kita bisa mengelola sekumpulan software pihak ketiga yang kita butuhkan dalam suatu project development. Nah, software pihak ketiga itu apa artinya? Apa maksudnya software pihak ketiga? Nah, software pihak ketiga itu artinya misal um, untuk bisa menjalankan suatu aplikasi, kita membutuhkan keberadaan aplikasi lain. Misalnya nih, misalnya kita ngetik menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk bisa menjalankan aplikasi Microsoft Word itu di Windows ya, ya otomatis aplikasi pertama yang kita butuhkan agar kita bisa menginstal Microsoft Word itu adalah aplikasi yang pertama kita butuhkan adalah softwarenya itu. Sistem operasinya itu harus minimal Windows terlebih dahulu ya. Misal Windows 7 atau Windows 10 misalnya. Itu dependensi yang pertama ya, itu. Jadi dependensi untuk Microsoft Word itu bisa dikatakan adalah yang pertama eh, Windows 10-nya terlebih dahulu. Jadi Windows 10 itu adalah dependensi yang dibutuhkan oleh Microsoft Word.
Nah, terus selain itu misalnya setelah Windows 10 sudah misalnya ya sudah, maka ada hal lainnya. Biasanya Microsoft Word itu membutuhkan misalnya net.framework versi berapa, terus apakah dia misalnya perlu apa ya semacam akses internet dan lain sebagainya. Nah, berarti yang kita butuhkan agar misalnya nih si Microsoft Office itu atau Microsoft Word itu bisa terinstall, berarti selain OS-nya harus Windows 10, berarti kita harus ada juga di OS-nya itu ada net.framework. Nah, itu juga berarti termasuknya pada eh, aplikasi pihak ketiga atau dependensinya berarti. Nah, terus misalnya si Microsoft Word itu pada proses instalasinya harus bisa mengakses internet, ya. Maka yang kita pastikan itu adalah apakah sistem kita itu bisa mengakses internet atau tidak. Nah, jika ingin bisa mengakses internet, maka ada lagi aplikasi yang kita butuhkan untuk bisa mengakses internet, yaitu driver internetnya misalnya, driver wifi-nya dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, jadi hal itu juga akan berlaku ketika kita melakukan suatu project development. Artinya, meskipun kita sedang membuat aplikasi, tapi kegiatan kita untuk bisa membuat aplikasi tersebut itu ternyata didukung juga oleh keberadaan aplikasi-aplikasi lain. Yang kita istilahkan di sini adalah aplikasi pihak ketiga. Jadi seperti itu. Nah, biasanya dalam suatu project development itu aplikasi pihak ketiganya tidak akan cuma satu atau dua gitu ya, tapi bisa bahkan puluhan gitu ya, mencapai 25 misalnya. Nah, akan sangat menjadi pekerjaan yang melelahkan apabila kita harus menginstal secara manual aplikasi pihak ketiga yang sebanyak 25 biji itu ya. Nah, jadi keberadaan komposer ini akan membantu kita mengatur apa saja aplikasi pihak ketiga yang dibutuhkan. Nah, jadi dalam satu file, misal filenya itu kita beri nama composer.json. Nah, di dalam file composer itu kita akan meliskan atau menuliskan beberapa dependensi software yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan Laravel misalnya. Kita tuliskan satu persatu di situ. Nah, lalu setelah kita beres menuliskannya itu, nah, maka proses install dan update-nya itu dapat dilakukan secara otomatis. Nah, jadi misalnya yang kita tambahkan itu sebanyak 25. Nah, maka proses instalasi dan update-nya juga itu tidak perlu kita lakukan sebanyak 25 kali. Artinya dalam satu kali perintah, komposer akan menjalankan semua proses tersebut secara bersamaan. Nah, ini artinya kita juga bisa menghindari task atau tugas yang repetitif atau berulang-ulang. Artinya misal saya tadi sudah bilang kalau misalnya aplikasinya 25 tanpa menggunakan komposer, maka kita harus mengulangi tugas yang sama sebanyak 25 kali. Tugas yang sama misalnya menginstal, mengupdate sebanyak 25 kali terus saja seperti itu berulang-ulang. Ya, artinya kan itu akan menyita waktu dan membuat kita lelah juga ya. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan dependency manager? Ya artinya semua hal itu akan membuat proses development kita semakin cepat gitu ya dan membuat kita juga bisa lebih fokus ke main fitur dari aplikasi kita. Nah, lalu setelah komposer yang harus kita perhatikan adalah PHP dan ekstensinya dan PHP ekstensinya. Nah, jadi di Laravel ini, jadi selain PHP versi berapa yang kita perhatikan, kita juga harus memperhatikan extensionnya apakah sudah tersedia atau belum. Karena misalnya PHP kita sudah benar ya misalnya 7.25 misalnya. Nah, tetapi ada kekurangan, tidak ada satu extension pada PHP kita, misalnya tokenizer tidak ada. Nah, maka Laravel biasanya tidak akan bisa berjalan sama sekali ya. Ketika misalnya dia kurang PHP extension yang dibutuhkan. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah cara mengecek ketersediaan PHP extension itu seperti apa caranya. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Kalau misalnya
kalian akan mempraktekannya langsung, bisa di-pause dulu lalu diikuti caranya ini. Berarti kalian silakan di-pause dulu videonya dan ikuti cara cek ketersediaan PHP extension ini khusus bagi kalian yang menggunakan XAMPP atau MAMP di komputernya. Nah, itu mengenai cara cek ketersediaannya. Nah, sekarang yang harus kalian cek nanti adalah extension apa saja yang dibutuhkannya. Di sini saya tuliskan minimal ekstensi PHP yang dibutuhkan agar Laravel bisa berjalan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, setelah semua hal kita bisa penuhi, mulai dari PHP dan komposernya kita sudah paham, nah maka kita bisa lanjutkan kepada proses instalasi komposernya. Nah, untuk pengguna Windows itu bisa dilakukan secara mudah ya, artinya kita tinggal download file executable-nya saja dan itu bisa dilakukan dengan proses yang klik biasa gitu ya, tidak perlu terminal dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus untuk instalasi Laravel itu ada dua cara sebetulnya, yaitu menggunakan Laravel installer atau menggunakan Composer Create Project. Nah, jika menggunakan Laravel installer, itu yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kita pastikan dulu komposernya itu sudah terinstall atau belum. Nah, cara-caranya sudah saya tuliskan di sini. Seperti biasa, kalian bisa pause videonya untuk mencatatnya atau langsung mengetikkannya di terminal kalian, di command prompt kalian. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara menggunakan Laravel installer atau menggunakan Composer Create Project. Nah, yang pertama itu menggunakan Laravel installer. Caranya memang agak rumit ya. Ketika kita misalnya menggunakan Composer Create Project. Tapi cara yang rumit ini hanya kita lakukan pada saat instalasi pertama Laravel. Nah, artinya langkah Laravel installer yang kalian simak ini yang ada tiga langkah ini. Nah, itu sebetulnya hanya dilakukan saat kita benar-benar pertama kali menginstal Laravel di sistem kita. Nah, artinya ketika misalnya Laravel installernya sudah pernah kita install yang ada di baris pertama ini, untuk project Laravel ke depannya yang kita lakukan sebetulnya tinggal ini saja, tinggal dua terakhir saja, yaitu buka cmd baru dan masuk ke directory htdocs. Nah, lalu ketikkan perintah Laravel new nama project. Artinya untuk development Laravel yang selanjutnya itu kita tidak perlu lagi melakukan Composer Global Require Laravel Installer ya. Nah, cara seperti ini memang pada awalnya memang agak rumit, tapi kedepannya itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kita menggunakan Composer Create Project. Terus proses download Laravelnya juga bisa lebih cepat dibandingkan menggunakan Composer Create Project. Oke, sampai di sini untuk pembahasan di video kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya.